Alhamdulillah clear, nggak ada tunda bayar. Wah, Jadi memang yang kita rencanakan, penganggaran yang memang sudah kita lakukan implementasi visi misi, kemudian dikaitkan efisiensi. Nah sebenarnya kan kita ini karena sudah memasuki periode kedua, investasi di Bintan. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin memberikan kemudahan, itu disampaikan hampir pada tidak percaya bahwa ada kabupaten yang seperti Kabupaten Cariti katanya. kamera roll, action. Halo Pak Bupati, apa kabarnya nih? Baik, Bang Wira, apa kabar? Sehat ya, segar sekali Pak Bupati nih. Ya. Pak Bupati, ini adalah periode kedua Anda menjabat. Namun kali ini berbeda. Di pemerintahan saat ini, pemerintah daerah rata-rata dihadapkan pada instruksi efisiensi. Pak Bupati, sebenarnya sejauh ini sudah ada langkah-langkah untuk melakukan instruksi presiden ini, Pak Bupati? Iya, jadi Bang Wira, kita di Kabupaten Bintan ini, pertama memang selama ini kan kita menganggarkan itu untuk program-program pemenuhan perlindungan untuk masyarakat Bintan. Nah, jadi walaupun memang efisiensi, instruksi, ya kita tetap memprioritaskan itu. Kedua, untuk di Bintan sendiri, efisiensi kita sudah lakukan, seperti pemotongan perjalanan dinas, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang untuk kita menutupi DAK yang diefisiensi ke daerah. Kemarin tahap pertama itu sudah kita lakukan, itu 25 miliar. Nah, termasuk ini masih sedang dihitung dengan TAPD Kabupaten Bintan. Mungkin apakah ada efisiensi lanjutan? Nah, kemarin saya dengar kita masih harus mencari cara. Dan ada sekitar ya hampir 90 miliar lah yang kita harus ini efisiensikan. Angka efisiensinya Angka efisiensi adalah sekitar 90 miliar. Ya. Ini beberapa daerah kan dihadapkan pada persoalan tunda bayar di 2024 sebelumnya. Kalau di Bintan apakah mengalami hal yang sama? Alhamdulillah clear, nggak ada tunda bayar. Wah. Jadi memang yang kita rencanakan, penganggaran yang memang sudah kita lakukan identifikasi ataupun lakukan langkah-langkah lah kerjasama sehingga target itu sesuai realistis lah yang alhamdulillah dapat kita penuhi. Jadi tunda bayar alhamdulillah di Bintan tidak terjadi. Ya mudah-mudahan kita bisa semakin baik ke depannya. Wah, luar biasa Pak Bupati. Pak Bupati, lantas apakah efisiensi ini berpengaruh pada rencana implementasi visi dan misi Pak Bupati di periode kedua ini? Ya. Jadi bicara implementasi visi misi, kemudian dikaitkan efisiensi. Nah sebenarnya kan kita ini karena sudah memasuki periode kedua, memang kita kan masih menjalani program-program yang lalu. Program-program perlindungan sosial yang menjadi fokus utama. Nah sehingga untuk efisiensi sendiri, memang saya yakin ya pelan-pelan lah visi misi ini bisa kita realisasikan. Dan juga untuk visi misi sendiri karena kita membuatnya itu memang berdasarkan ya kerealistisan dan lain-lain semua itu, jadi insya Allah walaupun efisiensi bisa kita upayakan, cuman waktunya saja yang mungkin target kita misalnya beberapa tahun awal sudah bisa jalankan semua, nah mungkin waktunya yang agak sedang kita atur. TAPD sedang merumuskan itu juga bersama tim. Baik, jadi mungkin agak sedikit molor waktunya gitu Pak Bupati ya? Ya, tapi seupaya mungkin dan kami yakin insya Allah kami bisa memenuhi visi misi itu. Karena visi misi yang kita buat ini adalah ini keberlanjutan dari periode sebelumnya, kemudian penyempurnaan dan memang program-program yang kita yakini walaupun efisiensi tetap bisa kita realisasikan. Pak Bupati, beberapa kepala daerah kan selalu
menggaungkan tentang investasi adalah jalan untuk menambah pundi-pundi ataupun pendapatan daerah. Sebenarnya di Bintan sendiri tentang investasi apakah menjadi fokus utama atau seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi Bang Wira, kalau kita bicara Bintan, pasti kita bicara ini investasi yang luar biasa di Kabupaten Bintan. Kita punya kawasan pariwisata, kawasan industri biaya Ilobam, kemudian kawasan ekonomi khusus Galang Batang, dan juga industri-industri lainnya. Nah, untuk Bintan sendiri, saya mencoba berbicara dengan seluruh tim yang membidangi terkait investasi ya. Yang mana bahwa di Bintan kita sudah memberikan kemudahan melalui satu platform yang namanya Bintan Investment Platform. Itu nanti bisa dilihat, itu semua lengkap. Apa-apa saja yang prospeknya baik investasi di Bintan. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin memberikan kemudahan, karena kalau misalnya kita lihat kami menyulitkan investor, kan nggak mungkin nih investasi masuk banyak ke Kabupaten Bintan. Nah, alhamdulillah kemudahan-kemudahan ini, kemudian juga kemarin menurut BPS, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita insya Allah itu sudah di angka 8,89%. Nah, jadi target Pak Presiden 8%, alhamdulillah sudah bisa mulai kita penuhi di Kabupaten Bintan. Wah, Pak Bupati sebenarnya potensi-potensi apa sih sebenarnya yang paling menarik bagi para investor ini sebenarnya di Bintan ya? Di Bintan. Ya, jadi kalau bicara Bintan, yang pasti pertama pariwisata. Oke. Nah, pariwisata kita sudah tahulah keindahan Pulau Bintan, bahkan Pak Dubes Singapura waktu itu menyebutkan itu Bintan is the window of Indonesia. Jadi Bintan jendelanya Indonesia. Nah, kemudian yang kedua kita punya industri halal hub, halal food. Nah, ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Kalau kita lihat pada saat COVID, di saat investor itu menarik investasi dan sebagainya, tapi di halal food ini justru perkembangannya luar biasa ekspansinya di saat waktu pandemi COVID. Nah, kemudian investasi industri, kayak kita punya ya smelter alumina. Nah, ini juga turunan-turunannya banyak sekali. Jadi di Bintan sendiri pariwisata, kemudian industri kemaritiman, kita ada Bintan Offshore Marine. Jadi BOMC di kawasan Biaya Lobam ini juga luar biasa. Jadi ada buat pipa untuk kabel bawah laut, itu bisa digulung itu hampir 1,8 km. Itu digulung di atas kapal langsung dikirim ke tempat tujuan. Dan ini hanya ada 2 di dunia. Satu di Norwegia, satu di Bintan. BOMC namanya. Jadi memang daya tarik Bintan ini saya rasa ya mudah-mudahan kita dapat terus memberikan kemudahan, kemudian kepastian investasi, sehingga sebagai daya tarik pariwisata dan industri apapun itu di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan mulus. Dan juga kita di wilayah Free Trade Zone, KEK, banyak sekali relaksasi. Jadi insya Allah banyak yang berminat. Sangat menarik bagi investor menarik, ya. Pak Bupati, 5 tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Pak Bupati, bayangan Pak Bupati, Bintan ini bakal seperti apa? Bintan? Ya. Bang Wira, kita optimis. Bintan juara. Nah, sesuai dengan tagline kami, Bintan juara, ya juara di SDM-nya, infrastruktur, segala macamnya semua insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi juara. Nah, juara di sini adalah keinginan kita Bintan itu menjadi Bintan yang tangguh. Kita hadirkan kalau di saat masih pada bicara smart city, kita bicara resilient city. Jadi Bintan yang insya Allah mudah-mudahan ke depan sanggup untuk menghadapi kondisi apapun. Yang pasti 5 tahun ke depan kita berharap Bintan bisa menjadi yang terbaik, dan tentunya kesejahteraan masyarakat bisa tercipta, kemudian
perlindungan sosial yang kita berikan kepada masyarakat juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena saya pernah waktu itu kita sebagai nominator untuk penghargaan itu disampaikan hampir pada tidak percaya bahwa ada kabupaten yang seperti Kabupaten Cariti katanya. Karena alhamdulillah di Bintan saat ini dimulai dari sebelum lahir sampai meninggal dunia itu alhamdulillah udah ada program-program yang untuk melayani masyarakat. Jadi disebut dengan nama Kabupaten Cariti, Kabupaten Cariti. Memang apa saja itu, Pak? Charity yang diberikan. Kita bisa lihat, Bang Wira, pertama, kita punya program layanan door to door. Jadi bidan-bidan kita untuk melihat, mengecek ibu-ibu hamil. Kemudian untuk persalinan, kalau misalnya ada yang memang membutuhkan dukungan, biaya dari pemerintah, ada kita jam persal, jaminan persalinan. Kemudian setelah lahir, kan kita bantu pengurusan kartu yang tanda anak itu, kartu anak, kemudian kakaknya semua free. Kemudian sekolah, ketika sekolah, bantuan seragam sekolah gratis 5 setel untuk SD, SMP, kemudian ada TK beserta peralatan sekolahnya. Kemudian ketika lulus, ada beasiswa untuk S1, D3, D4. Nah, kemudian setelah itu ketika mau berusaha ada bantuan permodalan UMKM 0%. Kemudian ketika lansia ada BLT lansia. Ketika sakit berobat menggunakan KTP KK Bintan gratis di RSUD Kijang. Kemudian kalau dirujuk ke Jakarta atau Tambelan, masyarakat Tambelan ke Kalimantan Barat, kita punya rumah singgah di Jakarta dan di Singkawang, Kalimantan Barat. Sampai kita membayarkan BPJS Tenagakerjaan untuk nelayan, buruh tani, kemudian pekerjaan rentan lainnya lah. Karena kemarin itu, jadi gini kejadiannya Bang Wira, ketika saat itu ada kejadian satu nelayan melaut, kemudian kecelakaan kerja meninggal dunia. Itu kita pemerintah Kabupaten Bintan hanya bisa memberikan uang duka itu maksimal 1.500.000. Nah, tapi di saat itu kita berpikir, waktu itu kita berkolaborasi sama BPJS Tenagakerjaan, kita bayarkan. Jadi kita bayarkan BPJS Tenagakerjaan cukup Rp16.800 per orang per bulan. Nah, jadi kira-kira itu hampir 200.000-an lah per tahunnya. Nah, tapi manfaatnya kalau kecelakaan kerja itu bisa dapat sampai hampir pokoknya sekitar 50 sampai 60 juta rupiah. Gitu. Kalau meninggal biasa 42 juta rupiah. Tapi kalau misalnya yang kecelakaan kerja anaknya kan dibiayai sampai lulus sarjana S1. Jadi seluruh nelayan pekerja informal itu dapat iya, jadi yang non ini, yang non perusahaan. Non perusahaan ya. Ya, kalau nelayan yang non perusahaan ibaratnya tidak ada penanggung jawabnya, kita bayarkan BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, jadi sekarang ini kan sudah 3 tahun kita bayarkan nih. Kalau meninggal biasa pun anaknya dibiayai sampai lulus sarjana S1. Jadi jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja di program BPJS itu diikut program BPJS Ketenagakerjaan itu, ya, untuk pekerjaan rentan. Nah, jadi yang memang ini kita berupaya pemerintah bisa hadir, dimulai dari masyarakat kita lahir sampai meninggal dunia. Dan periode ini tetap dilanjutkan Pak Bupati di tengah efisiensi. Tetap dilanjutkan. Kita tidak akan memotong apa yang sudah kita berikan pelayanan ke masyarakat. Malah kita upayakan yang lebih maksimal lagi ke depannya. Jadi biarlah kita yang lain mungkin pengetatan ikat pinggang, ya kalau bisa nggak usah ada perjalanan dinas atau apa segala macamnya. Nah, tapi perlindungan sosial ini tidak boleh kita kurangi walaupun efisiensi. Jadi yang lain aja lah kita kurangi. Kalaupun ini. Baik Pak Bupati, terima kasih. Itulah tadi Bupati Bintan dalam program kita Gebrakan Sang Pemimpin. Kami tunggu Pak Bupati gebrakan-gebrakan selanjutnya dan harapannya memang gebrakan ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ira.